kita mulai? Rekan-rekan, kita tahu ya, isu lingkungan menjadi banyak perdebatan di negara-negara di dunia ini. Kini, pembangunan hijau dan rendah karbon itu bukan hanya sekedar tren ya, tapi menjadi keharusan pada zaman kita ini sekarang. Tiongkok salah satunya itu telah membangun sistem energi terbarukan terbesar di dunia dengan kapasitas yang terus bertambah ya setiap tahun. Tapi kita tidak boleh berpuas diri saja, karena visi misi kita, visi Beautiful China yang kita cita-citakan untuk menuntut kita untuk terus mempercepat langkah ini dan memperkuat regulasi kita dan keamanannya. Kita juga mengintegrasikan pembangunan hijau dalam setiap aspek dalam kehidupan masyarakat dan ekonomi kita. Saya ingin kita membahas secara rinci sekali bagaimana setiap kementerian ini dapat berkontribusi secara optimal dan efektif, termasuk tantangan yang kita hadapi dan solusi inovatif apa yang bisa kita berikan dan terapkan untuk negara kita. Saya persilahkan para menteri, terutama Menteri Ekologi dan Lingkungan terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Presiden. Kami dari Kementerian Ekologi dan juga Lingkungan terus mengawal kampanye, yaitu kampanye Battle for Blue Skies, yang fokus pada pengurangan polusi udara dari sektor industri dan juga transportasi. Kami juga sudah memperketat standar emisi dan melakukan inspeksi rutin. Tapi masih ada kendala dalam koordinasi antar daerah dan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, kami membutuhkan dukungan dari kementerian lain, terutama dalam hal pengembangan teknologi bersih dan edukasi masyarakat, agar perubahan ini bisa berkelanjutan. Tahun ini, kami telah mengidentifikasi 55 kota dengan kualitas udara yang kritis. Kami juga sudah memasang 1.000 sensor udara tambahan dan mengembangkan sistem peringatan dini digital yang terintegrasi dengan pemerintahan kota. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu saya punya pertanyaan terkait dengan industri berat. Bukankah industri berat itu sering menjadi penyumbang utama kita? Oh, baik. Terima kasih Ibu Menteri. Saya kembali menjawab. Kami menggandeng Kementerian Industri untuk menetapkan standar emisi baru bagi sektor baja dan semen. Kami juga telah menyiapkan sistem penalti berbasis emisi aktual. Jadi, semakin tinggi emisi, maka semakin besar juga denda. Selain itu, kami sedang merancang proyek restorasi kawasan hutan kritis di Provinsi Yunnan dan Sichuan. Dalam 5 tahun, target kami menanam 500 juta pohon. Ini poin penting ya Ibu Ansa. Mengenai pengendalian polusi memang harus menjadi prioritas utama kita. Tapi sayangnya tanpa dengan dukungan lintas kementerian akan sulit tercapai. Bagus memang bahwa kita memastikan sistemnya transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Lalu menurut Ibu Sofi, bagaimana dengan integrasi pendidikan lingkungan? Apakah kita sudah cukup menanamkan kesadaran hijau sejak dini? Bu Presiden, kami telah melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pendidikan hijau sudah menjadi bagian dari kurikulum nasional mulai dari tingkat dasar hingga menengah dengan menjalin kerjasama dengan UNESCO untuk pendidikan perubahan iklim berbasis proyek. Lalu, mengembangkan modul khusus tentang perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, dan gaya hidup ramah lingkungan. Selain itu, kami memperluas pelatihan guru agar mereka mampu mengajarkan materi ini dengan cara yang menarik dan aplikatif. Selain itu, kami memperluas pelatihan guru agar mereka mampu mengerjakan materi ini dengan cara yang menarik dan aplikatif.
Kami juga mendorong sekolah-sekolah untuk mengimplementasi program sekolah hijau yang melibatkan siswa dalam kegiatan nyata seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan penghematan energi. Di tingkat perguruan tinggi, kami juga memperkuat riset dan kerjasama internasional dalam bidang perubahan iklim dan teknologi hijau. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa ya Ibu Sofi. Pertanyaan saya, apakah pelatihan guru ini itu sudah dilakukan seperti yang telah Anda sampaikan dan jabarkan? Sudah dilaksanakan, Ibu Presiden. Sudah di 18 provinsi. Kami targetkan nasional tahun depan. Kami juga mendukung lomba inovasi lingkungan antar pelajar dan festival kampus hijau di universitas. Baik, terima kasih. Bagus sekali mendengar laporan dari Anda. Memang pendidikan itu merupakan fondasi yang jangka panjang dan bagus untuk pembangunan negara kita. Lalu selanjutnya, kalau di bidang militer, Ibu Nawah, apakah bidang militer sudah ada kesiapan dalam mendukung pembangunan hijau? Apakah ada inovasi atau program yang sudah dilaksanakan? Baik, Ibu Presiden. Kami sudah melakukan berbagai langkah, Ibu Presiden. Di pangkalan militer, kami menerapkan pengelolaan limbah yang ketat, termasuk pengelolaan limbah yang berbahaya, dan daur ulang kami juga meningkatkan efisiensi energi dengan memasang panel surya dan menggunakan kendaraan listrik di beberapa unit. Selain itu, kami mengembangkan teknologi militer yang ramah lingkungan seperti bahan bakar alternatif, sistem logistik yang hemat energi. Kami sadar bahwa militer harus menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan. Dan kami juga berencana mengadakan pelatihan khusus bagi personel tentang pentingnya keberlanjutan dan konservasi sumber daya. Tapi bagaimana dengan pengelolaan limbah militer? Untuk pengelolaan limbah militer, kami sudah uji coba sistem insinerator ramah lingkungan yang sudah berada di 2 lokasi dan akan diperluas rencananya tahun depan. Oke, baik. Bagus, pertahankan dan diteruskan karena ini sangat penting ya. Menurut saya ya Ibu Nawah, militer itu sebagai institusi besar harus menunjukkan komitmen nyatanya terhadap lingkungan. Lalu, Ibu Cindy, mana dengan teknologi yang bisa mempercepat transisi kita dalam transisi hijau? Apakah sudah ada inovasi terbaru yang sudah bisa dijalankan atau kita lakukan? Baik, terima kasih kesempatannya, Ibu Jessi. Kebetulan kami akan meluncurkan dana inovasi hijau senilai 10 miliar yuan untuk menunjukkan fokus kami berupa baterai solid state, AI pemantauan emisi, dan juga filter udara berbasis material nano. Fokus kami juga ada pada 3 bidang utama, yaitu inovasi energi bersih, lalu kami juga berfokus pada kendaraan energi baru, dan yang terakhir kami berfokus pada sistem pemantauan kualitas udara. Kemudian kami telah mengembangkan teknologi baterai berkapasitas tinggi yang tentunya lebih tahan lama dan lebih ramah lingkungan, serta mempercepat produksi kendaraan listrik dengan biaya yang tentunya pasti lebih kompetitif ya. Kemudian di bidang energi terbarukan, kami juga mengembangkan panel surya generasi yang terbaru yang efisiensinya meningkat hingga 25%. Kemudian teknologi turbin angin yang dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca. Jadi tidak hanya di cuaca hujan, tapi juga bisa di cuaca yang dingin, ekstrim maupun cuaca panas sekali. Kemudian selain itu kami juga mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara atau sistem kualitas udara real time yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan untuk memberikan data yang akurat bagi pengambil kebijakan. Kami juga aktif berkolaborasi dengan negara lain, termasuk pertukaran teknologi dan juga joint research untuk memperkuat riset teknologi hijau. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Cindy. Tadi Anda menyebutkan terkait riset ya.
Apakah di internasional Anda telah melakukan kerjasama terkait ini? Ya, tentu aja kami sudah melakukan beberapa kerjasama dengan negara-negara lain. Kami sudah bekerja sama dengan negara Jerman dan juga Jepang dalam proyek Smart Carbon Grid. Kami juga mengembangkan pusat riset perubahan iklim rasional yang akan dibuka tahun depan. Oke, bagus sekali ya penjelasannya Ibu sini. Itu sangat mengesankan buat kita semua. Inovasi teknologi adalah kunci untuk mencapai target karbon kita. Kita pastikan proyek ini menciptakan teknologi ekspor yang unggul. Lalu selanjutnya Ibu Alia, bagaimana posisi kita di forum dunia? Apakah kita sudah memanfaatkan peluang diplomasi hijau secara maksimal dan optimal? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Secara diplomatik, kami sedang memposisikan Tiongkok sebagai pemimpin dunia dalam kebijakan iklim. Kami telah menjadi tuan rumah forum iklim global pada kuartal ketiga. Dalam forum ini, kami ingin meluncurkan deklarasi hijau Asia. Saat ini Tiongkok memang telah mengambil peran aktif di berbagai forum internasional. Presiden di G20, kami mendorong agenda pembangunan hijau dan iklim sebagai prioritas utama. Kami juga berkomitmen penuh pada Paris Agreement dan terus memperkuat Green Belt and Road Initiative dengan fokus pada proyek-proyek berkelanjutan. Selain itu, kami memperluas kemitraan hijau dengan banyak negara, termasuk Indonesia, dengan program pertukaran teknologi, pelatihan, dan investasi hijau. Kami juga menginisiasi dialog regional yang membahas adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama. Nah, diplomasi hijau ini tidak hanya meningkatkan posisi Tiongkok di dunia, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Dan terakhir, kami juga membentuk pusat pelatihan diplomasi lingkungan untuk diplomat muda. Mereka akan dibekali keahlian dalam negosiasi multilateral berbasis ilmu lingkungan. Bagus sekali atas penjelasan dari Ibu Alia. Kita memang harus menjadi pelopor global dalam pembangunan hijau. Saya ingin setiap kementerian melaporkan progresnya secara berkala. Ingat, air jernih dan gunung hijau merupakan kekayaan yang tak ternilai. Mari kita semua menjaga hal itu. Selain itu, saya ingin kita juga memperhatikan pembangunan hijau di tingkat kota dan daerah. Kota-kota seperti Chengdu, Chongqing, dan Ningbo harus menjadi contoh dalam mengintegrasikan keanekaragaman hayati dengan pembangunan rendah karbon. Selanjutnya, Ibu Sob, apakah pendidikan di daerah juga mendukung program ini? Sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan program pendidikan yang menekankan pentingnya keanekaragaman hayati dan teknologi hijau. Kami juga mendorong partisipasi aktif siswa dalam proyek lingkungan lokal seperti penghijauan lahan kritis dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Selain itu, kami menyediakan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah di daerah agar mereka dapat mengimplementasikan program ini secara efektif. Kami percaya bahwa pendidikan di tingkat lokal sangat penting untuk membangun kesadaran dan aksi nyata di masyarakat. Penjelasannya bagus sekali ya Ibu Sofi. Saya senang mendengar laporan Anda. Kemudian selanjutnya, Ibu Nawa, saya juga ingin militer terlibat langsung dalam program-program ini agar pelestarian lingkungan kita dan pelatihannya bisa terlaksana dengan baik. Apakah itu memungkinkan? Siap, Ibu Presiden. Kami akan mengerahkan personel kami untuk mendukung program edukasi dan konservasi di daerah-daerah, termasuk membantu kegiatan penghijauan dan pengelolaan limbah.
Lalu kami juga siap membangun pusat pelatihan lingkungan di beberapa pangkalan militer yang dapat dibuka untuk masyarakat. Terima kasih atas laporan Anda dan juga penjelasan Anda dan kesanggupan Anda akan menjalankan program ini. Kemudian, Ibu Cindy, apakah kemajuan riset dan teknologi hijau khususnya dalam penyimpanan energi dan kendaraan listrik itu apakah ada hambatan yang perlu kita atasi dalam waktu dekat ini? Oke, baik. Untuk perkembangannya sangat pesat ya Ibu. Kami telah mengajukan lebih dari 178.000 paten teknologi hijau dalam beberapa tahun terakhir. Namun tantangan terbesar adalah mempercepat komersialisasi teknologi dan memastikan biaya produksi turun agar teknologi ini dapat diakses secara luas. Kemudian kami juga menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik dan juga jaringan smart grid. Untuk itu kami sedang mengusulkan program insentif dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat adopsi teknologi. Luar biasa. Ini akan mempercepat transisi kita menuju ke ekonomi hijau yang rendah karbon. Lalu, Ibu Alia, bagaimana kita bisa memperkuat diplomasi hijau agar teknologi dan investasi hijau semakin mengalir ke Tiongkok? Kami akan terus memimpin inisiatif global dan memperkuat kemitraan regional. Forum BOAO untuk Asia, misalnya, telah menjadi platform penting untuk pertukaran ide dan kolaborasi pembangunan hijau. Kami juga berencana mengadakan konferensi internasional khusus teknologi hijau di Beijing tahun depan untuk menarik investor dan ilmuwan dari seluruh dunia. Selain itu, kami akan memperkuat diplomasi ekonomi hijau dengan menawarkan insentif bagi perusahaan asing yang berinvestasi dalam proyek berkelanjutan di Tiongkok. Baik, penjelasan yang sungguh luar biasa dari Ibu Alia. Selanjutnya saya ingin kementerian semua untuk berkolaborasi erat dan memastikan target-target karbon nasional kita tercapai tepat waktu. Kita harus menjadi contoh dunia dan global dalam pembangunan berkelanjutan. Ibu Ansa, selanjutnya, bagaimana dengan pengawasan dan regulasi? Apakah ada langkah konkret yang bisa atau yang akan diambil? Baik, kami akan memperkuat pengawasan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti satelit dan juga sensor IoT untuk memantau emisi secara real time. Kami juga akan meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran lingkungan. Selain itu, kami sedang menyiapkan sistem insentif dan sanksi yang lebih efektif untuk mendorong perusahaan beralih ke praktik yang ramah lingkungan. Kami juga berencana meluncurkan kampanye kesadaran publik yang lebih masif agar masyarakat menjadi pengawas lingkungan yang lebih aktif. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang Ibu Ansa. Saya sungguh mengapresiasi atas laporan semua pada hari ini oleh menteri-menteri sekalian. Saya sangat ingin kita mengintegrasi kembali dan membangun hubungan yang lebih erat antar kementerian. Saya minta agar rencana kerja terpadu kita dapat disusun dalam waktu kurun 30 hari setiap 3 bulan. Saya ingin ada laporan progres berbasis data dan pencapaian yang nyata. Lalu terakhir, kita tidak sekedar membangun jalan atau gedung. Kita sedang merawat langit, air, dan tanah kita sendiri. Ini adalah pembangunan yang sejati. Baik, terima kasih atas hadirinnya. Sekarang marilah kita sudahi rapat kita pada hari ini dan kita akan menyusun jadwal kembali untuk membahas progres-progres kita selanjutnya.